Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi nih, ini episode kedua ya. Tapi episode yang pertama mengundang tamu. Yang episode yang kemarin itu kan kita baru perkenalan ya. Ini kita langsung mulai dengan ngobrol dengan tamu kita hari ini. Jadi ini ngobrol ilmiah politik atau kita sebutnya ngolah politik. Memang seperti yang sebelumnya kita udah sampaikan di episode pertama, kita mau ngobrolin ya membumikan lah ceritanya Riz, membumikan politik tapi dalam sisi yang lebih keseharian, yang lebih relevan dengan kita sebagai warga, karena itu perspektifnya tetap perspektif kewargaan, citizenship. Termasuk isu-isu yang berat nih Riz, lu kan biasanya isunya berat-berat nih, human rights lah, apalah gitu, demokrasi kayak apa gitu. Tapi kita mau bikin supaya gimana caranya supaya dia relevan, kita obrolin di situ. Formatnya ada co-hostnya di sini, Fatur, mahasiswa ilmu politik di UPN Veteran Jakarta ya, Iya. Fatur ya. Iya. Gua apa? Dosennya. Oh. Yang suka nge-kick. Terus ada tamu kita, Haris Azhar. Iya. Haris yang ini pernah ngambil mata kuliah ilmu politik di UT. wis Dapat A gua loh. serius. Iya. Hebat loh. Gue bacain ya, ini dari Wikipedia nih. Saking kerennya nih Bung Haris Azhar ini, dia ada di Wikipedia ya. Masuk. Dan dia bilang kalau mau cari tahu tentang gue ke Wikipedia aja. Keren. Ya enggak, maksudnya gampang. Haris Azhar, SHMA, lahir di Jakarta. Perlu gue sebutin tahunnya? Enggak usah, udah lah. Nggak usah. Langsung ke cita-cita aja udah. Haris ini advokat ya, lawyer ya. Wah banyak lah kalau Haris. Mungkin dalam waktu berapa tahun ke depan akan jadi menteri atau presiden, ya kita nggak Amin. tahu gitu ya. Pendiri Lokataru, pendiri Lokataru, kemudian Haris lulus di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kemudian kuliahnya lanjut ke Universitas Essex di Inggris. Wah keren banget nih Essex. Berarti lu sempat ketemu Laklau gitu ya? Enggak. Pas dia dicabut dari Laklau. Dari Essex. Tapi Berarti- ketemu anak-anak emasnya lah. Termasuk Danilo Tagalog. Dan orang Anyway. Terus udah sekarang dosen di Universitas Trisakti dan di Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Dulunya kalau lihat di Wikipedia nih karirnya dari mulai dagang kambing, jurnalis. jurnalis, Waktu SMP gua jurnalis majalah dinding. Wih, Wis. keren. Iya. masih kecil aja udah jadi Udah kelihatan jurnalis, ya, sudah kelihatan. Udah wawancara orang gua dulu. Terus abis itu jurnalis, Ngetik, Pak. terus Diketik, Pak, dagang Dagang. kambing, dagang kerudung, terus lawyer. Itu mirip-mirip tuh semua ya Iya. karakternya. Jadi bisa Kalau saling di- mendukung. Kalau di pengajian namanya satu tarikan napas. Pengajian. Ya, Haris mungkin mau memperkenalkan diri dulu atau udah cukup tadi perkenalannya? Cukup lah udah. Ya. Ya, oke. Jadi Riz, kita hari ini mau ngobrolin soal, gue tertarik nih ketika lihat-lihat Lokataru ya. Kemudian gue baca beberapa laporan-laporannya Lokataru. Ini kayaknya bisa dibuka juga sih Riz kalau lu mau. Iya. Riz. Ada satu yang keren dan menurut gue perlu dibahas ya buat kita. Soal tag kalian shrinking civic space. Kalau misalnya gue pengen tahu apakah itu ada kaitannya misalnya dengan penggusuran yang Pancoran baru-baru Yang ini, baru-baru ini atau terjadi. kasus-kasus lu lagi pegang yang ini nih, yang penggusuran perumahan besar, developer besar dan lain-lain gitu ya. Iya. Atau kasus-kasus yang ada di sekitar kita lah hari ini. Iya. Itu apa sih? Gimana sih nge-linknya? Iya. Apa yang dimaksud dengan Gua shrinking? buka masker ya. Iya. Makasih Ayu sama Fatur. Jadi shrinking civic space itu, space-nya itu bukan space kayak rumah gitu, bukan. Atau komplek yang lagi digusur gitu. Tapi space-nya itu maksudnya adalah terkait dengan kata sebelumnya, itu soal civic space, jadi ruangnya warga. Ruangnya warga dalam konteks partisipasi. Nah, kalau dalam hak asasi, partisipasi itu terkait dengan banyak hal. Misalnya di semua hukum HAM internasional itu ada kecenderungan 4 hal. Misalnya soal pemulihan. Nah, salah satunya adalah soal partisipasi.
Jadi memang konsep hak asasi manusia itu dia bukan konsep yang oke, setiap individu serahkan serahkan martabatnya ke negara, nanti negara yang ngatur, itu nggak boleh. Makanya ada ruang partisipasi, di dalamnya itu ada materi soal kontrol. Yang kedua, partisipasi itu juga terkait dengan regulasi atau legislasi, lalu menjalankan mekanisme, lalu juga berkreasi. Itu semua masuk di ranah-ranahnya partisipasi. Nah, ruang partisipasi itu yang kemudian banyak direpresi, banyak dihalang-halangi, atau banyak yang dikecilkan. Makanya ada kata shrinking itu. Shrinking itu kan mengerenyit itu, mengecil, menyusut. Nah, kalau Maina Kiai, bukan Kiai Maina ya, tapi namanya Maina Kiai, dia pelapor khusus PBB. Jadi di PBB itu ada berbagai mekanisme yang terkait dengan isu hak asasi manusia. Salah satunya namanya pelapor khusus, special rapporteur. Lalu ada special rapporteur itu ada berapa puluh. Salah satu isunya adalah soal kebebasan berkumpul dan berserikat. Dan yang sekarang sudah bukan Maina, tapi yang sebelumnya Maina. Maina menyebutnya bukan shrinking civic space, yuk, Fatur. Dia menyebutnya closing civic space. Oh, malah menutup. Ditutup dong. Dia punya banyak temuan. Jadi kalau teman-teman mau buka aja website-nya, kalau nggak salah Free Assembly, freeassembly.org atau .com, saya Gue lupa. bukan ya. Itu ada banyak hasil analisa temuan-temuannya dia sebagai pelapor khusus. Sampai dia bisa bilang bahwa ini sebetulnya bukan shrinking, ini udah closing di banyak belahan dunia ini udah closing civic space. Jadi adanya serangan atau mengecilnya ruang partisipasi warga di dalam ruang demokrasi atau ruang bernegara. Karena di beberapa negara nggak ada demokrasi. Cina, Arab Saudi itu nggak ada demokrasi mereka. Nah, tetapi konsep negara atau konsep republik itu tidak menghalangi partisipasi warga. Jadi itu konsepnya. Nah, kenapa kita di Lokataru fokus dengan isu tersebut? Ada beberapa alasan. Pertama, kalau dilihat trennya di 8 atau sejak 10 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir, isu civic space ini udah mulai banyak dibahas. Kenapa? Karena ada meningkatnya penggunaan istilah konsep rule of law. Jadi semua harus berbasis hukum. Nah, itu kesadaran negara itu sudah sampai di level itu di berbagai belahan di muka bumi. Yang kedua, adanya kecerdasan negara untuk mengucap dan menyusun program yang akomodatif terhadap standar demokrasi, hak asasi, lingkungan hidup, dan lain-lain. Jadi memproduksi kertas, di atas kertas udah oke lah. Lalu tinggal milih menteri yang ini, pejabat yang ini, dia nih ahli soal ini, itu udah oke. Tapi kemudian di saat bersamaan itu membangun klaim kepada mereka. Mereka mengklaim dirinya sebagai pihak yang paling mengerti soal isu-isu publik tadi itu. Jadi begitu ada masyarakat yang datang ingin menuntut, meminta, mendesak, itu dianggap tidak legitimate. Dan kemudian diserang mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai diserang, serangannya macam-macam. Berapa tahun lalu misalnya ada satu lembaga ICNL, International Center for Non-Profit Law. Jadi ada satu pusat studi di Amerika untuk namanya hukum yang non-profit, maksudnya hukum tentang lembaga-lembaga yang kerja sosial. Mereka meriset aturan-aturan hukum di berbagai negara yang merepresi, membatasi, menghalangi, atau meniadakan eksistensi dari organisasi-organisasi masyarakat sipil. Kalau di kita biasanya kita sebutnya yayasan atau perkumpulan. Kemudian sama pemerintah di switch menjadi ormas. Ormas itu kan sebenarnya istilah sosial, bukan istilah hukum, bukan terminologi hukum. Nah, ternyata isinya aturan-aturan tersebut ingin membatasi.
sebetulnya konsepnya bukan membatasi, seharusnya konsepnya memfasilitasi. Jadi Apa bedanya tuh? Fasilitasi kalau dengan memfasilitasi itu artinya negara harus memperkuat, menjamin kerja mereka, menjamin mereka, menyalurkan gitu kali ya. menjamin hasilnya mereka diterima oleh negara, Oke. gitu. Jadi dari mulai legalitasnya, akte notarisnya, kerja di lapangannya, hasilnya bakal didengar. Nah, itu mestinya seperti itu. Di beberapa negara yang punya demokrasi yang maju, mereka punya regulasi terhadap organisasi masyarakat sipil dalam rangka memastikan itu, gitu. Nah, di beberapa negara kayak Kamboja, Vietnam, India, Indonesia dengan Perpu Ormas, itu semua cenderung memunculkan kewenangan-kewenangan yang negara itu bisa men-shutdown, membunuh, membunuh dalam arti kata analogi ya, membatasi, membubarkan, kayak gitu-gitu. Nah, itu dari sisi aturan hukum. Paralel dengan itu ada serangan-serangan fisik, dibunuh, dihilangkan, dibunuh, dihilangkan, disiksa, ditangkap, ditahan, terus nggak ada proses hukum, diintimidasi, kayak begitu-begitu. Nah, itu kecenderungan yang kedua. Yang ketiga, kecenderungannya adalah pemidanaan atau mekanisme hukum, digugat perdata. Misalnya pernah ikut mendiskusikan soal ini, salah satunya itu si direktur Pusat Studi HAM Kairo. Ya, ketika habis revolusi di Mesir, itu cerita nggak berakhir karena rezim militer naik. Nah, si direktur ini diserang, digugat perdata, dimiskinkan. Ini kapan ini? Ini ceritanya sekitar 7 tahun lalu. Oh, abis yang kemarin Betul, rame-rame di habis Mesir. rame-rame di Mesir, si direktur ini sampai dia akhirnya exile atau kabur ke Eropa. Nah, keluarganya semua dikerjain gitu. Yang banyak di Indonesia itu dipidanakan. Di Kamboja juga begitu. Salah satu teman kita di satu lembaga hak asasi manusia di Kamboja dituduh korupsi sampai stres. Nah, jadi dipidanakan, pemidanaan, kalau kita suka dengar istilah kriminalisasi, tapi sebetulnya pemidanaan yang dipaksakan. Itu sebenarnya teror tuh. Nah, yang keempat, fitnah. Kalau bahasa anak sekarang, doxing. Jadi datanya atau kelakuannya atau apanya di-projecting di sosmed. Buat nunjukin gitu ya. Kan suka ada tuh tweet story yang ceritain ini segala macam. Atau ngupload soal data pribadinya kayak gitu. Nah, itu doxing atau fitnah. Tapi sama-sama main di sosmed biasanya. Nah, ini keempat kecenderungan yang banyak terjadi, yang kita sebut sebagai pola untuk mengidentifikasi sebetulnya peran masyarakat sipil lagi dikecilkan. Tapi apa yang membuat katakanlah rejim ya, kita nggak bicara bahkan soal pemerintah atau aparatnya, tapi kita bicara soal rejim kan. Betul. Apa yang menjustifikasi? Maksudnya kenapa dimungkinkan? Apakah memang secara ya memang bisa kapasitasnya, atau ada satu kondisi yang membuat itu justru ada gini, nggak kebayangkan misalnya negara yang demokrasinya cukup baik misalnya juga melakukan ada persoalan seperti ini, shrinking. Kalau tadi kan laporan itu kan terjadi di mana-mana gitu. Bahkan di negara mungkin yang demokrasinya udah cukup baik. Nah, nggak tahu deh Indonesia negara demokrasinya cukup baik apa enggak tuh. Tapi apa yang bisa membuat itu terjadi? Faktornya. Ada penelitian yang bilang karena praktek popular politik. Jadi gampang orang gampang jadi populis di dalam dunia politik. Karena sekarang instrumennya itu tersediakan. Yang menguntungkan tapi juga bahaya itu kan instrumen komunikasi dan informasi. Menguasai informasi dan komunikasi yang sebetulnya di situ ada faktor soal kemampuan mengolah data,
itu bisa disimplifikasi dan itu terbukti di beberapa tempat di Brazil, di India itu bisa dengan cepat dapat popularitas. Nah, Bahkan di kemudian Amerika kemarin tuh ya. kemarin kayak di Amerika Donald Trump. Nah, yang Ayu bilang itu di negara-negara yang cenderung oke, kejadian juga Austria atau Hungaria. Hungaria nggak oke demokrasinya. Tapi dulunya kan sebenarnya oke. Sempat Pasca oke. pas post Soviet itu, Sempat oke sebelum Orban lah pokoknya. nah begitu di 5-10 tahun terakhir ini kan memburuk Iya. mereka. Nah, itu semua korban dari politik populis itu atau popular politik itu. Dan itu mengejala ya? Itu ngejala karena memang metodenya saling berbagi teknologi survei. Social science survei itu kan sebagai social science kan. Dia mengagregat persepsi. Itu data tadi. Nah, yang bisa mengelola itu siapa? Misalnya kayak gini sekarang. Popular politik itu ya, yang kita hadapin tiap hari nih sekarang nih, udah jadi kayak dihindari susah. Tiap hari kita dapat orang rilis siapa capres paling populis. Waktu mau pilkada juga begitu. Tapi sebetulnya sadar nggak, nama-nama itu kan disodorkan. Jadi bukan pilihan. Bukan pilihannya orang. Nama-nama itu disodorkan. Jadi orang hanya bisa memilih dari daftar yang ada disodorkan itu. Nah, dan waktu dia disodorkan itu kan itu soal persepsi. Jadi sebetulnya simple aja, kita juga masyarakat jadi nggak berasa. Tapi sebetulnya begitu dia diproyeksikan di dalam satu media yang besar, itu justru kan meracuni atau menjadi obat atau bumbu untuk masyarakat yang lain. Jadi orang, oh begitu, oh enggak begitu. Tapi kan udah turun ke kita. Nah, ini cara kerja politik populis tadi itu, karena punya data, punya instrumen, dan kemudian punya nilai bisnis, dan jadi orang rame-rame mengambil keuntungan di situ. Lalu punya produk, ada hasil di dalam politik formal. Nah, ini yang jadi mengejala tadi itu. Dampaknya ke isu kita soal serangan terhadap warga sipil tadi itu, karena orang gampang dapat kekuasaan, maka nggak ada substansi atau nggak ada keseriusan untuk mengurus yang substansi. Karena orang speed untuk ganti isu tiap harinya cepat. Jadi setiap substansi itu hanya dibahas untuk kepentingan apakah itu akan memberikan popularitas atau tidak. Atau mempertahankan popularitas. Nah, dalam konteks shrinking space, kalau kamu sebagai warga sipil mengganggu popularitas saya, mengganggu kenikmatan saya, atau misalnya popularitas itu kan punya backbone. Backbone-nya itu selain kekuatan, selain informasi dan teknologi, adalah jejaring dan juga modal. Kalau misalnya si kelompok sipil mengganggu modal, mengganggu atau dia tidak mau gabung kepada konstruksi jejaring sosial dan mengakibatkan popularitas jadi buruk, maka dia potensial dapat serangan. Sebenarnya isu yang lama ya, isu klasik. Dari zaman Bahla kan kalau kita ganggu ke modal, kita pasti apa bedanya Orde Baru dong kalau misalnya kita, artinya zaman itu kan memang kita warga sipil diserang kan zaman dulu. Iya, tapi artinya ya mungkin dengan cara berbeda ya, ada populisme juga gitu ya. Tapi mungkin yang agak jadi benang merah, kalau boleh dibilang benang merah, soal pembangunan misalnya. Iya. Itu juga bisa mengganggu kan. Itu seperti apa tuh cara kerjanya? Artinya pembangunan ini buat siapa? Kalau memang pembangunan ini buat masyarakat, kenapa kita nggak boleh mengkritik itu? Atau itu konsep pembangunan yang salah. Apa maksudnya? Praktek pembangunannya yang salah. Karena konsep pembangunan dalam hak asasi manusia itu diakui, bahkan disebutnya sebagai hak atas pembangunan. Dan dalam hak asasi manusia, hak atas pembangunan. Apa itu hak atas pembangunan itu apa? Ini mau jelasin. Iya. Ini berapa SKS? Ini satu sesi. Gue kalau ngajar di mata kuliah HAM, ada satu sesi soal hak atas pembangunan. Gue ajarin itu, memang penting ini.
Iya kan? Bagus. Dicatat. Jadi hak atas pembangunan itu dia muncul kalau di literatur HAM yang jadul itu disebutnya sebagai HAM generasi ketiga. Kalau yang generasi pertama Kemarin lo dapat apa? Apanya? Mata kuliah HAM. Nggak lulus ya? Terus. ada hak sipil politik, yang kedua hak ekonomi sosial budaya, yang ketiga pembangunan. Dia bilang begini pembangunannya. Sipil dan politik serta ekonomi sosial budaya dia koheren, satu kesatuan. Nah, gitu. Jadi jangan dong cuman ngomongin soal sipil politik doang, jangan cuma ngomongin ekonomi sosial budaya doang. Tapi mereka satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini dia tidak boleh mendahului satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia satu kesatuan tadi ini harusnya menjadi prinsip dalam rencana kerjanya pemerintah. Gitu. Dalam rencana kerjanya pemerintah. Jadi policy ekonomi, sosial, pembangunan itu dia harus memuliakan manusia. Nah, sampai di situ dia akan bilang lagi bahwa hak atas pembangunan ingin menempatkan manusia sebagai tujuan dari pembangunan. Gitu. Jadi pembangunan itu bukan pembangunan sekedar bikin jalan tol, gitu. Tapi pembangunan itu harus juga masuk ke wilayah yang imaterial. Termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia justru yang harusnya menjadi sentralnya. Jadi bukan infrastruktur aja ya? Bukan. Karena kalau infrastrukturnya tapi dibangun dengan cara menggusur manusia dan digusurnya dengan cara tidak baik dan penggantiannya tidak baik, lalu infrastruktur yang terbangunnya tidak digunakan untuk kepentingan orang banyak tapi harus bayar, dan yang bisa bayar itu hanya truk-truknya perusahaan distributor barang impor atau apa ya, berarti itu bukan pembangunan untuk buat masyarakat. Gitu. Jadi misalnya bisa coba dihitung lagi berapa jumlah uang, jumlah semen, jumlah bangunan sekolah yang dibangun dibandingkan dengan infrastruktur jalanan. Anggaran untuk itu. Anggaran untuk itu misalnya. Pernah nggak ada yang bikin studi itu? Pernah UPN mesti bikin. Nah, misalnya bikin kayak dong. gitu. Bisa Terus jadi. Bisa jadi. Ada berapa banyak manusia yang menikmati, menggunakan, menikmati, dan dapat benefit. Misalnya gini, kalau truk sayur lewat di jalan tol, sehari 20, setahun ada berapa? Sayurnya sayur apa? Yang beli siapa? Itu mesti diuji kayak begitu. Dan kalau ada orang bilang, lu gila apa lu? Apa kita ngitung gitu? Loh enggak, itu tuh negara harus ngitung. Karena negara punya kemampuan itu, jangan kita minta tukang somai yang itu. Nggak sempat ya. Tapi kan kalau misalnya penggusuran atas nama pembangunan, misalnya di kota lah ya, Jakarta misalnya itu ada penggusuran waktu Kayak di itu Pancoran. Pancoran kemarin. Kan bagus tuh, kotanya jadi bersih, indah, kan bisa dinikmati oleh semua orang. Iya, itu ada perdebatan ya kan. Kalau di dalam ilmu politik perdebatan apa utilitarian kan itu. Utilitarianism. Keadilan itu untuk siapa? Nah, kalau di dalam konsep hak asasi manusia, keadilan itu penting banget dibahas. Tapi ada juga kalau ada satu masalah, ada satu orang doang yang dia terganggu haknya dalam rangka kepentingan yang 1000, ya tetap dia yang benar. 1000 yang satu orang ini tetap harus diperhatiin juga. Nah, jadi biasanya kalau di dalam para developmentalis ya, yang jago bikin policy pembangunan itu, dia biasanya berlomba-lomba satu konsep dengan yang lainnya, yang intinya bagaimana kenikmatan itu bisa tetap terlihat baik, dirasakan baik, berguna buat banyak orang, tetapi juga tidak pernah meminggirkan atau bahkan memberikan kelebihan buat yang rugi ini. Maka dalam hak asasi manusia, konsep pembangunan itu dia mau bilang gini, bukan sekedar equality, tapi harus equity. Nah, orang banyak nggak tahu tuh. Orang taunya kalau equity cuma gedung aja, gedung equity kan. Banyak ada atau sampai mikir dulu, oh iya ya. Atau nama saham. Nah, sebenarnya yang paling penting itu equity, bukan equality. Karena kalau equality, kita berdiri di tempat yang sama. Tapi ada orang yang sehat, masih muda, berdiri di tanah yang sama,
lalu kita mau adu dengan misalnya nenek-nenek Mm-mm. atau orang jompo yang difabel dan miskin. Kira-kira kalau kita tepuk begini suruh lari dari Semanggi ke misalnya ke Labuan Bajo, butuh berapa lama yang muda dan butuh berapa lama yang. Jadi kesamaan berdiri itu kadang-kadang hanya tricky, Iya, hati-hati. iya. Nah, kita harus rubah konsepnya dengan kesamaan hasil. Hmm. Jadi kalau ada orang yang nggak mampu, kita harus kasih lebih supaya dia mencapai level hasil yang sama. Nah, orang yang sehat kalau dia kelebihan, dia nggak kita potong supaya turunin ke sini, enggak. Tapi kita minta dia berkontribusi lebih buat yang di bawah garis standar itu. Nah, konsep ini yang itu keadilan tadi itu. Jadi kalau ada satu orang yang terganggu karena mau dibikin kotanya lebih bagus, kita nggak ngelarang kota lebih bagus, kita senang, ya kan? Tapi kita minta bahwa orang-orang itu satu tetap mulia hidupnya, tetap dapat shelter. Konsep shelter itu kan bukan cuma home ya, Mm-mm. shelter itu kan tempat berteduh. Nah, dia dijamin sekolahnya dan lain-lain. Dan satu lagi yang penting, ada yang namanya konsep kebudayaan. Ada hak yang sifatnya itu kalau di dokter bahasanya internis, yang identitas. Identitas itu terkait dengan misalnya tempat tinggal, kebiasaan, rutinitas. Nah, jadi ketika orang mau digusur, orang yang mau menggusur, dia harus dialog, caranya harus baik. Tapi harus mikirin bahwa ketika lo mau menggusur, dia sanggup nggak hidup dalam satu atmosfer yang baru untuk menjalankan praktek itunya. Kalau masih muda kadang-kadang masih oke. Kadang-kadang yang digusur ada orang tua. Makanya kita sekarang lihat ya, banyak kasus penggusuran untuk KEK, kawasan ekonomi khusus. Itu banyak wilayah-wilayah adat. Itu sekarang banyak orang adat itu yang hidup jadi miskin di beberapa pinggiran kota kecil. Karena kenapa? Karena tempatnya dia udah nggak ada digusur. Dia punya kebiasaan, asal muasalnya dan kebiasaan. Begitu dipakai buat kawasan ekonomi khusus, dia harus keluar dari wilayahnya. Tapi di kota besar dia nggak diterima. Karena udah beda ya budayanya dia. Karena dia punya kebiasaan. Iya, kebiasaannya beda. Dan dia ada budayanya. Terus di kota besar, logiknya adalah logik kerja yang dengan cara-cara yang ya kayak begini. Sementara bisa di sana orang hidup misalnya ya kapan dia mau masak dia ke kebun. Dia tanam patatas dia tanam ubi singkong apa segala macam. Nah, dia di kota dia mau kemana suruh bayar. Iya. Yang ada gerai-gerai yang menguasai Indonesia hari ini tuh yang IM sama AM. Ya kan? Nah, jadi itu bukan konsep pembangunan, itu justru membunuh pembangunan. Karena pembangunan memperhatikan identitas juga. Dengan civic space-nya shrinking atau closing. Terus ada nih anak-anak muda kayak Fatur. Iya, yang sama kayak gue juga. Sama lah kita, beda 2 tahun lah. Beda angka depan aja sama belakang. Nah, kalau civic space-nya shrinking, anak-anak muda ini justru butuh growing. Gimana dong? Ketemunya. Blessing in disguise-nya, yuk ya Fatur juga. Ketika banyak serangan terhadap warga sipil, tapi justru dia ini anehnya juga beberapa organisasi internasional itu kayak Open Society, Amnesty International berapa tahun lalu juga bilang menariknya ketika serangan ini banyak tapi justru kreativitas, keberanian, inovasi dan ruang-ruang baru perlawanan itu justru makin muncul. Dan ini anak muda ya. Dan di Indonesia khasnya karena dia juga secara statistik lagi banyak antara 40-60% bonus demografi ini. Jadi mereka bergerak juga. Jadi memang lagi hidup sebetulnya. Jadi memang secara politik formal di Indonesia ini lagi defisit ya. Jadi di ruang formal demokrasi lagi defisit. Tetapi memang sebenarnya di ruang non formalnya
juga banyak defisit, tapi juga memunculkan banyak kreativitas baru. baru. Nah, tetapi memang kreativitas itu belum atau tidak berkorelasi langsung dengan bargaining memperbaiki negara. Tapi sebetulnya benih-benihnya itu lagi muncul. Iya. Benih-benihnya muncul, misalnya apa ya namanya, klub hobi. Klub hobi sebenarnya nggak punya terlalu banyak kontribusi pada politik formal demokrasi. Tapi misalnya ketika generasi atau masyarakat K-pop Indonesia Nah, itu menarik tuh. ikut Ikut cawe-cawe kemarin yang soal omnibus omnibus law. gitu. Jadi intinya ya lu mungkin gua nggak politis, tapi who knows, gua punya dengan caranya sendiri mungkin. gua punya kitchenry gua yang gua bisa bikin masak-masakan yang asik gitu. Nah, jadi sebetulnya anak-anak muda ini asik-asik, oke-oke, punya kreativitas yang luar biasa. Dan itu sebetulnya juga negara tambah capek hari ini di Indonesia. Karena mereka parno sama anak muda, parno sama masyarakat. Parnonya itu memaksa mereka harus punya modal. Itu yang makanya kita sekarang banyak kasus terungkap, karena memang ternyata kekuasaan dalam berbagai lini dan sektor itu butuh modal, dan negara nggak nyediain itu. Jadi akhirnya mereka harus ngambil dari pos-pos lain. Itu satu. Yang kedua, tindakannya berlebihan. Kalau ngintelin tanpa intervensi, tanpa mengganggu, ya nggak ada masalah sih. Itu kalau dalam dunia intelijen logiknya memang begitu. Tapi kalau udah mengganggu, ya kan, udah dia mengganggu, itu yang agak repot. Makanya sampai waktu ditangkap-tangkapin ada yang kelingkingnya. Bentuknya aneh-aneh, ada yang masih sekarang proses sidang di beberapa tempat, efek dari omnibus atau dari reformasi di korupsi. Nah, itu semua menunjukkan bahwa negara harus mengeluarkan energi lebih, biaya lebih, dalam rangka panik sama anak muda, panik sama masyarakat adat, sama buruh. Tapi sebenarnya kalau mereka dibiarkan, sebenarnya kan mereka akan semarak. Kita ini, demokrasi kita semarak kalau kita biarkan, kita nikmati. Tapi ya penguasa kupingnya tipis. Kita punya waktu sedikit lagi nih, jadi gue kasih ke Fatur dulu, ada shrinking civic space. Oh iya, secara sengaja membatasi. Jadi itu kita sebagai anak muda nih, Mas, harus gimana sih, Mas, biar civic space itu nggak benar-benar shrinking, bahkan di closing gitu. Kita nih perannya tadi selain kayak dengan cara kita sendiri gitu, berjuang, membuka pos-pos perlawanan gitu. Kalau dari Mas Aris sendiri, cara terefektif gitu buat anak muda nih. Orang tua coba kasih tahu gimana orang muda. Sebenarnya gue kalau digituin malah nggak enak gitu, kayak ngajarin. Karena gue sendiri suka kagum yang ngeliat sama anak-anak muda sekarang. Ada dua cara, gampang sih ini pendekatan umum. Satu yang implisit. Implisit itu artinya ya normal aja. Tetap berkumpul, tetap punya inisiatif tertentu. Misalnya ya anak SMA bikin pentas seni, kompetisi basket gitu. Jangan remehkan olahraga loh. Di Afrika itu rekonsiliasi Afrika itu Selatan. Enggak, di Afrika Barat. Itu gue punya temen, dia ngerjain proyeknya itu rekonsiliasi komunal itu, lewat program kerjasama sama Chelsea. Oh, Chelsea sepak bola? Iya, Oh, klub Chelsea kayak gitu-gitu. Karena siapanya kan main di Chelsea. Nah, temen gue itu dia dulu pemain terbaik di negaranya, di Ghana. Tapi dia ada sekolah sosiologi, jurusannya sosiologi teknologi. Tapi dia dalamin itu, terus sekarang dia ngajar di Jepang. Gitu. Jadi berhasil program-programnya. Jadi jangan ngeremehin olahraga, musik. Ketika teman-teman hal-hal kita yang dianggap apolitis ya, jauh dari politik itu ya. Nah, makanya, tapi negara juga udah tahu ruang-ruang itu. Makanya kayak jring, karena di dalam dunia seni message itu bisa muncul.
dari lirik-lirik Iya, musik tapi ya. juga mereka juga diincar sama perusahaan-perusahaan, sama negara. Makanya negara memobilisasi artis. Perusahaan, misalnya temennya Ayu dari Jogja ada artis besar yang sampai dibawa ke kawahnya Freeport misalnya untuk lihat gitu. Nanti mungkin muncul di cerita-cerita lakonnya gitu. Lakon. Nah, jadi ruang-ruang itu diisi. Banyak lah. Ketemu, kalau gue orang yang bahkan percaya berteman aja tanpa kita punya pretensi Motif, atau iya. agenda satu sama lain, itu justru dia membangun satu ikatan sosial untuk nanti suatu hari comeback atau kembali untuk lihat lagi apa yang bisa kita kerjain. Berkoneksi itu bagian dari konsep demokrasi, berkoneksi. Koneksi. Jadi bangun koneksi aja udah asik banget. Asik. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya gini nih, gue orangnya suka investigasi. Di kerja-kerja pelanggaran HAM itu kita mesti investigasi. Kenapa itu koneksi penting? Kenapa? Karena gini, kalau gue kenal sama lu, kayak gini kita pertama ketemu kenal. Suatu hari misalnya lu misalnya melakukan satu kesalahan atau sebaliknya gue melakukan kesalahan, lu pasti nanti ngubungin Ayu. Nah, itu konsep kontrol. Dalam demokrasi, kontrol itu penting. Sebaliknya juga bukan melakukan hal yang negatif, yang bagus. Mbak Ayu, si Fatur begini ya, boleh dong, gue pengen tahu. Nah, jadi koneksi itu penting. Makanya kurangi PUBG. Mobile Legend. Itu koneksinya sama Sama pemodal. modal Itu developer. yang kaya kan pemodal. Iya. Betul nggak? Betul. Nadiem Makarim CS teman-teman itu. Dunia digital itu. Iya. Nah, jadi yang gue mau bilang, seminimum-minimumnya aja pakai karakter manusia, terkoneksi satu sama lain, dia udah membantu kita ngelawan shrinking civic space. Nah, itu satu. Jadi implisitnya di situ. Natural aja, kreativitas yang nggak langsung punya kontribusi pada sektor formal, itu nggak apa-apa. Yang kedua, ya perhatiin beberapa ruang atau bentuk-bentuk partisipasi gitu, dan mesti berani, nggak usah takut. Kita itu sebetulnya kita itu takut karena kita nggak tahu jika terjadi apa yang akan terjadi. Nah, ketahuilah apa yang akan terjadi atau berpotensi terjadi dan cari tahu bagaimana menanggulangi itu. Menyelesaikannya. Misalnya yang gampang, anak muda itu selalu pengen demo. Kalau belum demo, belum anak muda katanya. Belum Ya kan? mahasiswa katanya. Belum mahasiswa, enggak juga, anak sekolah aja sekarang pada pengen Oh iya, demo, benar juga ya sih. kan? Anak STM. Nah, demo. Kenapa? Karena di sekolahnya udah nggak dibuka lagi ruang praktek demo. Kan di sekolah kan ada lab kan, didemonstrasikan maksudnya. Nah, karena mereka nggak dikasih ruang itu, jadi mereka cari ruang lab demonstrasi di tempat lain. Nah, diketahui aja do and don'ts-nya, science-nya lah. Kalau gua demo ditangkap gimana? Apa yang harus gua lakuin? Apa yang harus lakukan? Ya kan, kalau tiba-tiba ada mobil bak terbuka bagi-bagi makanan, lu ambil apa kagak? Ya, gitu kan. Gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu mesti kita dalemi gitu. Waktu kita di RDK di atas jembatan, lu kabur kemana, gua kabur kemana ya kan? Gua ke Ben Hill, gua nggak tahu Ayu kemana. Tapi nggak apa-apa. Bukan gua penting bareng Ayu, tapi saat masing-masing punya agenda. Kalau kabur kemana? Gua ke Ben Hill, Ayu nggak tahu kemana. Nah, jadi kita mesti tahu yang kayak begitu-begitunya. Misalnya kita bikin organisasi, tahu dulu hambatannya di mana. Di level Pemda, level Polres, atau di mana. Kalau lo mau bikin seminar online, lo siap nggak? 10 menit sebelum acara, internet lo diganggu. Dan lo skip Kejadian tuh berapa kali. bikin link barunya gimana, siapa. Jadi ya emang gocek-gocekan gitu. Jadi negara yang katro, penguasa yang katro, ya emang harus digocek-gocek. Harus digocek. Jadi itu kita kan kesannya kita diserang yuk. Tapi sebenarnya kalau pas main gocek-gocekan kita yang menang, ya kan, kita yang inglo, dia yang kalah. Tahu inglo nggak lu?
Inglo. Saya bukan anak bola banget sih, Mas. Bukan, itu mentak umpet Inglo, ya kan? Aduh. Jadul banget ya kayaknya. 80-an. 40 tahun lalu. 40 tahun. Nah, jadi kita yang menang. Dan gue orang yang punya keyakinan proses ini, nggak tahu siapa yang menang siapa yang kalah, proses ini sebetulnya mendidik penguasa, siapapun penguasanya, itu satu, dan ngedidik kita. Dan dalam demokrasi itu kan yang penting kan sebenarnya prosesnya. Nah, gue agak sedih kalau orang tuh suka bilang takut, awas tukang bakso, awas apa. Enggak, justru kita harus siasati itu. Lawan mesti berani dan siasat mesti cerdas. Jadi mesti berani sama mesti cerdas. Kalau cuman berani nggak cerdas, ya percuma mungkin. Nggak percuma juga sih, tapi nggak optimal. Optimal. Tapi kalau cerdas juga nggak maju-maju karena lo takut, ya kan? Habis tuh tembok di rumah lo gerus-gerus. Oke, sip. Kita closing the space dulu sekarang. Terima kasih Bung Haris. Siap. Sudah hadir di mari di sini. Kita lanjut nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Oke. Kita ngundang Haris. Biar lebih semarak. Dan kita bisa cari topik yang menarik dan juga penting hari-hari ini kita bahas untuk kita relevansikan dengan keberadaan kita sebagai warga bahkan bukan hanya warga Indonesia, warga dunia juga ya. Oke, terima kasih Fatur, terima kasih Bung Haris, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi yang berikutnya ya.